Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Ronan Levin, NIM 224 10 10 296 dari kelas Data Mining B. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul 3 praktikum Data Mining, yaitu Dataset Preparation menggunakan Panda. Langsung yang soal pertama, masukkan iris CSV ke data frame. Langsung menuju ke Google Colab. Oke, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan data CSV yang dari Aslab tentang yang berisi iris.csv dan iristesting.csv. Oke, yang pertama itu kita disuruh memasukkan iris CSV ke data frame. Oke, seperti biasa ada import pandas SPD, di mana kita mengimportkan data panda sebagai PD untuk mempersingkat. Lalu df data frame untuk membaca data CSV, yaitu kita mengambil data iris.csv. Nah, di sini kita mempunyai opsi dua untuk mengoutput hasil yang diinginkan. Yang pertama itu ada kita jalankan menggunakan perintah df. Perintah df itu di sini sudah kelihatan ada sepaleng, ada sepalwidth, ada petaleng, ada petalwidth, dan variety. Di sini tetapi mengambil indeks 0 sampai 4 dan mengambil indeks 5 dari terakhir. Kalau memakai print df to string, di sini juga bisa memakai, yaitu akan menghasilkan output seperti ini. Nah, sini sudah terdapat datanya, ada Satosa, di sini mengambil data lengkapnya. Sampai yang ke terakhir ke 149. Lanjut soal yang kedua. Normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Dengan rumusnya V baru sama dengan V lama dikurang V min per V max dikurang V min dikali V baru, yaitu nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Kalau V lama itu nilai data asli sebelum normalisasi, dan Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut, dan Vmin nilai min dari kolom data tersebut. Oke, langsung. Nah, di sini langsung saja import panda SPD. Nah, di sini kita menormalisasikan atribut. Di sini ada atributnya dengan rumus yang tadi disebutkan, ada atribut dikurang atribut mins dikali atribut max dikurang atribut min. Nah, di sini di sini saya mendefinisikan 4 variabel lalu dinormalisasikan. Ada sepaleng, ada sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Lalu di print menggunakan df to underscore string. Lalu dieksekusi. Nah, tampak di sini data-datanya sampai yang terakhir. Oke, lanjut soal nomor 3. Cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini saya menggunakan df.log ya. Nah, di sini juga ada kita mendefinisikan satu-satu dari data tersebut, ada setosa, versicolor, dan virginica. Nah, di sini gunakan dflog, df variety, setosa.min. Min itu untuk mencari rata-rata dari suatu data tersebut. Nah, lalu kita printkan menggunakan centroid setosa, enter, centroid versicolor, enter, centroid virginica dengan format kita masukkan lagi send setosa, send versicolor, dan send virginica akan menghasilkan output. Nah, di sini sudah terdapat rata-ratanya atau yang tadi disebutkan dalam soal dari masing-masing setosa, versicolor, dan virginica. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Masukkan iris testing CSV ke data frame
normalisasikan iris testing CFV menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, di sini kita menggunakan df testing ya, untuk masukkan iris testing. Nah, df testing ini seperti soal sebelumnya untuk mengambil data dari iris testing.csv. Lalu di def testingkan untuk memanggil, lalu dinormalisasikan dengan data 1. Nah, ini juga sama dengan soal sebelumnya, terdapat rumusnya juga. Di sini def testing mengambil data 1 dikurang def testing min per def testing data 1 max dikurang def testing data 1 min. Lalu dinormalisasikan juga dan kita akan merannya. Hasilnya akan seperti ini. Terdapat juga data-datanya sampai ke indeks 29. Oke. Soal nomor 5. Prediksilah kelas data di iris-testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris-testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Oke, yang pertama kita importkan Panda SPD dan import NumPy juga. Di sini kita juga menggunakan NumPy. Lalu seperti biasa ada def untuk untuk mengambil data iris testing. Nah, di sini saya menggunakan atribut untuk mengambil dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu menormalisasikan, mengambil data dari atribut tersebut. Lalu merumuskannya dengan atribut dikurang atribut min per atribut max dikurang atribut min. Lalu dinormalisasikan menggunakan df, data frame sepal length, dan sampai ke bawah. Lalu yang untuk data kedua, sama, kita mengambil data dari iris testing.csv, dinormalisasikan atribut untuk mengambil data dari atribut, dan menggunakan rumus def testing. Nah, beda dengan yang atas menggunakan def saja, dan yang bawah ini menggunakan def testing. Dikurang df atribut min per df atribut max, dikurang def atribut min. Nah, di sini juga dinormalisasi menggunakan def testing. Lanjut, nah karena di soal itu diminta gunakan Euclidean distance. Di sini kita mendefinisikan dulu Euclidean distance-nya dengan mengambil data ke dan data frame. Dengan X yaitu mengisi data Sentosa, Versicolor, dan Virginica. Dengan B itu saya bikin sebagai array kosong, dan hasilnya itu pertama itu kita bikin non dulu. Nah, di sini kita bikin perulangan for atau looping for i in X. Nah, di mana kelas yaitu df variety jika indeksnya itu adalah i. Lalu di mana itu ada centroid kelas .min. Nah, lalu tesnya ini menggunakan data frame ilog untuk mengambil data ke indeks 0 dan ke 4 karena kita kan di sini kan data cuma 3 yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica menjadi nanti akan keluar dari indeks 0, 1, 2, 3. Lalu dengan A ini rumusnya untuk mengambil data tersebut. Nah, di sini lalu di-append-kan. Nah, di sini kita membuat if jika min B sama dengan B dengan indeks 0, nah hasilnya itu akan setosa karena kita mengambil data yang ke 0. Data ke 0 itu adalah setosa. Dari return hasil. Jadi kalau misalkan indeks 0 jadi akan menghasilkan setosa. Lalu elif jika min B lalu indeks 1 itu hasilnya itu versicolor dan kita returnkan juga sebagai hasil, dan yang terakhir sama seperti yang atas hasilnya akan Virginica. Nah, di sini temp ini untuk mengambil data tersebut kita bikin di situ, lalu J untuk perulangan untuk menetestingkan indeksnya. Lalu dimasukkan Euclidean dan testing. Kita print. Nah, silakan seperti ini. Nah, di sini dari indeks 0 sampai I ke 19 ini kita bisa melihat di sini adalah tulisannya false dan 20 sampai 29 itu true.
Nah, gimana kita bisa tahunya? Kita melihatnya di bawah. Untuk indeks 0 sampai ke 9 itu setosa, yang berarti dia itu false. Dan versi color dari 10 sampai 19 itu false juga. Dan yang terakhir true, dia mengambil data Virginica. Lanjut soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi class. Oke. Nah, di sini dibikin karena kita mengambil true atau false. Jadi saya membuat variabel benar atau salah, yang dimana kita sebutkan 0. Lalu def testing variety sama dengan temp. Lalu diberikan perulangan lagi untuk testing index. Nah, if zx sama dengan true, maka benar atau true ditambah sama dengan 1. Jika salah, sama dengan salah plus 1. Di sini kita memberikan rumus persen. Nah, untuk memberikan jawabannya, di mana rumusnya itu benar per salah plus benar dikali 100. Kalau di print, akan menghasilkan hasil 33,33%. Oke, mungkin sekian hasil dari penjelasan saya di modul 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.